Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cutnanda Maulina dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, UIN Araniri, Banda Aceh. Saya akan mempresentasikan review webinar yang berjudul Potensi Rumput Laut sebagai Obat Penyakit Neurodegeneratif berdasarkan aktivitas neotropiknya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu rumput laut. Rumput laut atau makroalga laut adalah organisme autotrof yang sangat sederhana, tidak memiliki diferensi organ seperti halnya tumbuhan tingkat tinggi lainnya, tidak mempunyai akar, batang, daun sejati. Hidupnya melekat dan menempel pada substratnya. Keragaman dan kelimpahannya tinggi, sehingga ditemukan sebanyak 900 jenis rumput laut yang terdapat sejak zaman dahulu kala. Sebenarnya telah digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan oleh terutama masyarakat di Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang. Negara-negara tersebut memanfaatkannya dalam makanan sehari-hari dan juga sebagai obat-obatan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang otak. Otak merupakan pengendali semua fungsi tubuh manusia, termasuk mengendalikan pergerakan, perasaan, pikiran. Otak juga dapat membuat manusia dapat berpikir dan memecahkan berbagai masalah. Apa perbedaan otak manusia dengan makhluk hidup lainnya? Apakah otak kita memiliki keistimewaan dalam hal ukuran? Apa perbedaan otak manusia dengan makhluk hidup lainnya? Apakah kita memiliki keistimewaan dalam hal ukurannya? Dari segi ukurannya, apakah otak manusia merupakan yang terbesar? Ukurannya adalah seukuran 2 kepalan tangan kita atau beratnya sekitar setengah kilogram. Berat antara 1,2 sampai 1,5 kilogram. 2% dari berat tubuh kita. Jika kita bandingkan dengan otak organisme lainnya, otak gajah beratnya 4 sampai 5 kilogram, sedangkan otak paus memiliki beratnya 9 kilogram. Merupakan bagian dari otak manusia dan berdasarkan fungsinya. Jadi, otak manusia memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada otak besar atau cerebrum, yang kedua ada otak kecil, cerebellum, yang ketiga ada batang otak atau disebut juga dengan grandstand. Ada satu bagian yang istimewa yang akan kita bahas, yaitu bagian hipokampus. Adalah bagian dari otak besar yang terletak di lobus temporal. Hipokampus ini adalah bagian dari sistem lipid yang berperan pada kegiatan mengingat. Kenapa disebut hipokampus? Karena hipokampus ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu hippo dan kampus, yang dilihat dari bentuknya seperti kuda laut. Kenapa hipokampus ini bagian terpenting dari dalam neuron degeneration? Karena pada penyakit Alzheimer, hipokampus inilah yang akan menjadi bagian yang pertama kali mengalami kerusakan. Bagi dari 2 jenis sel. Yang pertama ada glia, yang kedua ada neuron. Glia itu berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron, sedangkan neuron berfungsi membawa informasi dalam bentuk sinyal yang dikenal sebagai potensi aksi. Jadi mereka berkomunikasi dengan neuron dengan satu dengan yang lainnya. Dengan keseluruhan tubuh juga mengirimkan berbagai bahan kimia yang disebut dengan neuron transmitter. Sel neuron secara morfologi memang sedikit berbeda dengan sel-sel pada umumnya karena terdapat akson, sehingga sel saraf terlihat memiliki bentuk seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Gangguan neuron degeneratif ini banyak ditemukan pada orang-orang yang berusia lanjut. Jadi, gangguan neuron degeneratif ini biasa disebut juga dementia. Jadi, dementia ini digunakan untuk kondisi kehilangan ingatan, pemecahan masalah, kemampuan berpikir, dan hal-hal lainnya yang mengganggu sistem neuron kita yang cukup serius dan mengganggunya aktivitas kita. Aktivitasnya dalam sehari-hari. Dementia ini biasa mencakup penyakit degeneratif ringan sampai gangguan yang cukup serius seperti penyakit Alzheimer, seperti penyakit cedera akut, stroke, atau trauma. Juga mengakibatkan kerusakan yang luas pada sel neuron. Penyebab utama demensia tersebut pada orang dewasa. Penyakit Alzheimer, jadi sekitar 80% dari kasus dementia di seluruh dunia merupakan penyakit Alzheimer. Jumlah penderita dementia di daerah maju dan berkembang saat ini semakin meningkat, dan hal ini tidak terlepas dari tingkatnya umur harapan manusia. Sekian hasil presentasi webinar dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.